Ya, Oke, oke. Oke. bisa Assalamualaikum loh. Oh ya udah dari warahmatullahi gua aja dah. wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam Waalaikumsalam. 06 TPLP 008. Di sini kami dari kelompok simulasi aplikasi Topsis pemilihan Spring Bed terbaik. Selanjutnya ini dari kelompok 4 bersama saya Muhammad Rafli dan rekan-rekan saya ada Muhammad Anu Dwi Farid, Cahyo. ada Pandu Dwi Cahyo, ada Noval Galiana, ada Putri Salwa, dan Rafli Putra Afandi, dan Raffi Arabiansyah. Oke, dan slide selanjutnya, Salwa. Latar belakang Topsis adalah metode pengambilan keputusan multikriteria yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan jaraknya terhadap solusi ideal. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Huang dan Yon pada tahun 1981 dan sangat populer karena pendekatannya yang intuitif, logis, dan mudah diimplementasikan, baik secara manual maupun dengan bantuan komputer. Permasalahan pemilihan Spring Bed, kompleksitas pilihan, banyaknya merek dan tipe Spring Bed di pasaran, multikriteria, keputusan melibatkan berbagai faktor, harga, kualitas, kenyamanan, dan daya tahan, subjektivitas, penilaian yang berbeda-beda antara konsumen, ketidakefisienan, proses pemilihan yang tidak sistematis dan memakan waktu. Selanjutnya ada penjelasan langkah-langkah Topsis, yaitu yang pertama menyusun matriks keputusan atau decision matrix. Yang pertama itu kita buat tabel dulu A13, A23 sampai dengan A nilai, dan kriterianya C1, C1, C2, C. Nilai dalam tabel mencerminkan performa tiap alternatif terhadap masing-masing kriterianya. Yang kedua, normalisasi matriks keputusan agar nilai dari berbagai skala bisa dibandingkan dilakukan juga dengan vektor dengan rumusnya itu RIJ sama dengan XIJ dibagi akar sigma M M eh, MI sama dengan 1 X 2 IJ. Hasilnya itu semua nilai berada dalam rentang 0 sampai dengan 1. Terus dibandingkan juga dilakukan normalisasi vektor dengan rumus yang tadi sudah disebutkan. Lalu yang ketiga matriks normalisasi tertimbang atau baik normalis matriks. Setiap nilai normalisasi dikalikan dengan bobot pentingnya kriteria, yaitu J sama dengan WJ dikali RIJ. Bobot bisa ditentukan dari hasil survei AHP, expert judgment, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farid, Muhammad Farid Rifai. Selanjutnya dalam penelitian perhitungan manual. Di situ ada tabel kriteria dan bobot. Itu satu, tiga, itu lima. Jadi menyebut yang terus keterangannya itu buatnya itu empat dan jenisnya penuh juga benefit. Yang ketiga itu ketiga keterangannya bahan pelatih bobotnya itu empat dan cuma juga benefit tiga. Terus kriteria keempat jenis kayu bobotnya itu tiga jenis itu juga sama benefit. Suaranya, Rit. Yang berlihat ya. Ya. Lalu matriks keputusan. Nah, itu ada alternatif A1 decline
C1 3, C2 itu 3, C3 itu 3, C4 itu 3. Alternatif A2 big home itu C1 itu 2, C3 itu 3, C3 itu 4, C4 itu 4. Alternatif A3 bola dunia, C1 itu 2, C2 itu 4, C3 itu 4, C4 itu 4. Alternatif A4 king coil, C1 itu 5, C2-nya itu C3-nya itu 3, dan C4-nya itu ada 5. Alternatif A5 big dream itu C1 itu C1-nya itu 2, C2-nya itu 5, C3-nya itu 5, C4-nya itu 5. Berdasarkan data kriteria dan bobot, maka dapat dinormalisasikan total bobot sebenarnya 5 tambah 4 tambah 3 tambah 16. Maka membuat normal menjadi seperti 4 tambah 5 ini. Hasil normalisasi bobot di 1 tambah 2 tambah 3 dan tambah 4 sama dengan 1 atau 100%. Yang kedua, lanjut untuk normalisasi matriks. Hitungan akar kuadrat jumlah kuadrat per kolom. C1 sama dengan 46 sama dengan 46 sama dengan 6,782. C2 sama dengan buka kurang sama dengan 75 sama dengan 8,610. C3 sama dengan buka kurang sama dengan 75 sama dengan 70. Suaranya, Rit. Lu ke mute, Rit. Lu ke mute. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pandu Dwi Cahyo. Di sini ada normalisasi setiap alternatif. Buka kurung C normalisasi sama dengan isi dari setiap kriteria pada alternatif atau hasil dari hitung akar kuadrat per kolom. Alternatif A1-nya yaitu C1 sama dengan 3/6,782 sama dengan 0,442. C2-nya sama dengan 3/8,660 sama dengan 0,347. C3 sama dengan 3/8,660 sama dengan 0,347. Dan C4-nya 3/8,660 dan sama dengan 0,347. Yang A2-nya C1 sama dengan 2/6,782 sama dengan 0,295. C2-nya 3/8,660 sama dengan 0,347. C3 4/8,660 sama dengan 0,462. C4 4/8,660 sama dengan 0,462. Yang A3-nya C1 sama dengan 2,6782 sama dengan 0,295. Yang C3-nya 4/8,660 sama dengan 0,462. C4-nya sama dengan 4/8,660 sama dengan 0,462. Yang A4-nya C1 sama dengan 5/6,782 sama dengan 0,737. C2-nya 4/8,660 sama dengan 0,462. Yang C3 3/8,660 sama dengan 0,347. Yang C4 5/8,660 sama dengan 0,577. A5-nya C1 2/6,782 sama dengan 295. C2 5/8,660 sama dengan 0,577. C3 5/8,660 sama dengan 0,577. Oke, selanjutnya ada perhitungan akhir untuk menentukan preferensi akan dijelaskan oleh Noval Galih. Untuk yang ketiga, perhitungan akhir untuk menentukan preferensi, menghitung jarak
solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Rumusnya yaitu untuk yang positif D sama dengan akar Y1 dikurang Y1 ditambah Y2 dikurang Y2. Terus yang untuk jarak solusi ideal negatifnya D sama dengan akar Y1 dikurang Y negatif ditambah Y2 dikurang Y negatif. Contohnya Y1 untuk yang D untuk yang solusi ideal positif akar 0,138 dikurang maks dari Y1 ditambah dalam kurung 0,087 dikurang maks dari Y2 ditambah seterusnya. Untuk dia solusi ideal negatif akar dalam kurung 0,138 dikurang min dari Y1 ditambah dalam kurung 0,087 dikurang min dari Y2 ditambah seterusnya. Jarak solusi ideal positif yang pertama D positif Y1 sama dengan akar dalam kurung 0,138 dikurang 0,230 pangkat 2 ditambah dalam kurung 0,087 dikurang 0,144 pangkat 2 ditambah dalam kurung 0,087 dikurang 0,144 pangkat 2 ditambah dalam kurung lagi 0,065 dikurang 0,108 pangkat 2. Hasilnya 0,130. Untuk solusi ideal positif yang keduanya, nggak usah ya udah. Lanjut. Oke, Tuh, lanjut ke jarak solusi ideal negatif D-min, mungkin bisa disebutkan satu aja. untuk jarak solusi ideal negatif D-min yang pertama itu sama dengan akar 0,138 dikurang 0,092 pangkat 2 ditambah 0,087 dikurang 0,087 pangkat 2 ditambah 0,87 dikurang 0,87 pangkat 2 ditambah 0,65 dikurang 0,65 pangkat 2. Hasilnya 0,046. Oke, dari hasil perhitungan nilai preferensi bahwa V4 atau alternatif keempat memiliki nilai yang tinggi dan berhak direkomendasikan dalam memilih merek atau brand springbed seperti yang sudah dijelaskan pada hitung nilai preferensi dari V1, V2, V3, dan V4 dan V5. Nah, selanjutnya kita akan simulasi Python, itu akan di-screen oleh Rafli Putra Afandi dan Rafli Arabiansyah. Sebentar. Ya, di sini aplikasinya. Di sini bagian dashboard. Dashboardnya seperti ini. Terus di bagian data alternatifnya, ini ada nama-nama Springbed, Big Dream, Big Home, Big Land, Bola Dunia, King Coil. Data alternatifnya, terus ke bagian data kriteria. Ini jenis-jenis bahan-bahannya, bahan grafis, jenis kayu. Terus bobotnya ada 5, 4, 4, 3. Tipenya nih benefit semua. Terus ini penginputan nilainya bisa diinput dari sini. Terus disimpan, nanti dia menghasilkan tingkat yang terbaik. Ini menandakan paling atas berwarna hijau bernilai 0,6959. Ini yang terpilih gitu. Jadi dilihatnya dari data input nilai yang di sini. Dari perhitungan yang tadi Gali jelasin.
Udah sih segitu aja. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Afia Arabiansa tentang codingannya. Oke, karena tadi sudah dijelaskan untuk codingannya, sekarang kita lanjut saja ke kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Afia Arabiansa. Sebentar, saya screen dulu ya. Oke, silakan. Afia Arabiansa, masih di mute, masih di mute, masih di mute. Oh iya, sorry. Oke, next. Kesimpulan, aplikasi mampu menghasilkan peringkat alternatif Spring Batch secara konsisten berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, seperti harga, kenyamanan, ketahanan, bahan, dan garansi. Hasil perhitungan manual dan hasil dari aplikasi menunjukkan nilai preferensi yang identik, membuktikan bahwa algoritma TOPSI telah diimplementasikan dengan benar. Penggunaan aplikasi secara signifikan mempercepat proses evaluasi dan pemilihan Spring Batch. Selain itu, pengambilan keputusan menjadi lebih objektif karena didasarkan pada perhitungan matematis yang terstruktur dan dapat diuji ulang. Sudah. Eh, ini masih. Oke, terima kasih atas kesempatannya yang sudah mempresentasikannya. Dan sekian dari kelompok 4 tentang mata kuliah sistem pengambilan keputusan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar teman-teman karena kita akan mengambil Waalaikumsalam warahmatullahi dokumentasi. wabarakatuh. Ya, sekarang kita akan mengambil dokumentasi. Zoom. Pandu, on cam. Terus On mencet cam. mencet. 3, 2, 1. Terima Hitung. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan selamat malam Ibu. Selamat Horas. Nah, Horas. Salam olahraga. Horas. Horas.